Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengupas habis tentang rencana proposal disertasi saya, disertasi S3 di program Doktor Hukum Keluarga di UIN Raden Intan Lampung. Baik, saya akan mengangkat judul ini sangat baru karena sudah saya cari di seluruh referensi, belum pernah ada yang mengangkat tentang judul atau tema ini karena memang ini sangat baru dan kemudian juga sedang berlangsung hari ini dan belum tahu sampai kapan masalah ini akan berakhir. Baik, judul saya atau tema saya ini adalah tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap keharmonisan rumah tangga, studi terhadap tingginya angka perceraian di Provinsi Lampung. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena memang tadi selain masalah ini baru, belum pernah ada yang meneliti, juga karena memang pandemi ini memang memiliki dampak yang begitu dahsyat begitu. Pertama adalah dampak dari segi kesehatan, kemudian juga ternyata memiliki dampak sosial. Dampak sosial ini diantaranya adalah perekonomian dunia bahkan juga mengalami goncangan. Kemudian ekonomi Indonesia juga mengalami goncangan juga, bahkan pertumbuhan ekonomi juga stuck bahkan turun karena diantaranya faktor COVID-19 ini. Nah, maka kemudian tidak hanya dari sisi ekonomi negara, ternyata COVID-19 ini juga memiliki dampak ekonomi dalam rumah tangga. Kenapa? Karena memang selama pandemi ini memang ruang gerak masyarakat juga dibatasi begitu. Ada yang beberapa daerah yang menerapkan PSBB, ada yang karantina wilayah begitu, ada yang karantina mandiri begitu, sehingga ini berdampak terhadap pendapatan masyarakat, sehingga otomatis pemberian nafkah terhadap keluarga juga sedikit tersendat. Nah, maka berangkat dari masalah itu kemudian saya ingin meneliti beberapa hal. Apakah kemudian dampak COVID-19 ini sampai kepada tahap mengganggu keharmonisan rumah tangga? Kenapa? Karena itu tadi, karena memang perekonomian lesu begitu, pendapatan berkurang, sedangkan kebutuhan rumah tangga juga tetap atau bahkan meningkat karena kemarin pada bulan suci Ramadan, kemudian kebutuhan menjelang Idul Fitri. Nah, hasil beberapa referensi yang saya baca, berita-berita yang terbaru begitu, ternyata memang di beberapa negara COVID-19 ini juga berdampak terhadap kerukunan atau keharmonisan rumah tangga. Misalnya kita melihat di Arab Saudi, ternyata selama COVID-19 ini tingkat perceraian meningkat 30% atau sekitar 7.000 kasus. Kemudian di Cina juga demikian. Cina yang menjadi sumber dari virus ini ternyata juga di sana juga dampaknya juga terhadap pada dari sisi keharmonisan rumah tangga, sehingga membuat istri melakukan perceraian begitu. Nah, padahal Islam sebagai sebuah konsep kan, sebagai sebuah agama kan mengatur begitu jelas begitu bagaimana cara mengatur keluarga yang sakinah, kemudian juga dalam kondisi-kondisi tertentu begitu. Nah, di Indonesia kita juga melihat di beberapa daerah juga ternyata mengalami peningkatan angka perceraian. Kenapa? Karena memang tingkat PHK juga meningkat begitu. Banyak pekerja-pekerja yang di PHK, misalnya di daerah Jawa Barat, kemudian di Lampung juga demikian. Nah, maka berdasarkan penelitian atau data sementara yang saya dapatkan, itu di beberapa pengadilan agama di Lampung juga terjadi peningkatan angka perceraian atau beberapa istri kemudian menggugat cerai suaminya, diantaranya adalah terkait dengan faktor pandemi COVID-19 ini. Misalnya di Lampung Timur itu ada sekitar 24 orang yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lampung Timur pada bulan Mei. Mei ini setelah pandemi, atau beberapa bulan setelah ditemukannya virus, yaitu virus di Indonesia masuk mulai Maret, kemudian Mei itu sudah mulai meningkat angka perceraiannya. Dari 24 kasus itu 14-nya adalah terkait dengan karena faktor ekonomi yang terkait dengan COVID-19. Di Tulang Bawang Barat, itu di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah juga terjadi peningkatan yang begitu signifikan. Pada bulan Juni, dari awal Juni sampai tanggal 18, itu setidaknya ada 77 kasus perceraian. Nah, ini potensinya juga meningkat.
dalam beberapa bulan ke depan. Maka kemudian ini akan coba saya ungkap secara jelas nanti dalam proposal, kemudian dalam disertasi yang saya akan ungkapkan dalam disertasi secara jelas dan gamblang. Harapannya juga nanti, padahal sebenarnya kalau kita melihat konsep dari ajaran Islam itu bahwa perceraian itu adalah jalan terakhir ketika jalan-jalan yang sudah dilalui itu buntu begitu. Tapi kenapa kemudian dalam kondisi pandemi ini ternyata justru perceraian meningkat? Nah, ini juga nanti akan kita coba cari apa masalahnya dan kemudian kita carikan solusinya dalam disertasi ini nantinya. Kemudian identifikasi masalah dalam proposal ini antaranya adalah agama sebagai sebuah ajaran sebenarnya sudah mengatur secara komprehensif, ya kan, tapi ternyata hal ini juga tidak menjamin terjadinya keharmonisan rumah tangga dalam masa atau keadaan tertentu, yaitu keadaan pandemi ini, karena memang pandemi ini belum pernah terjadi sebelumnya dan ternyata juga mengubah kondisi sosial masyarakat, sehingga bahkan kemudian karena kondisi sosial ini berubah, maka menjadikan sebuah keluarga menjadi berantakan akibat dari COVID ini. Kemudian identifikasi masalah saja adalah masyarakat Lampung, Provinsi Lampung sebagai sebuah wilayah secara geografis memang dekat dengan ibu kota, ya kan, yang terjadi awalnya penyebaran virusnya kemudian merambah ke Badan Lampung. Nah, itu identifikasi masalah selanjutnya. Setelah COVID ini berangsur-angsur melandai begitu atau memasuki era new normal, itu pengadilan agama sudah mulai beroperasi lagi secara offline. Kalau sebelumnya beberapa persidangan dilakukan dengan offline, maka kemudian setelah dicek ternyata memang benar terjadi peningkatan yang cukup signifikan angka perceraian ini. Nah, untuk batasan masalah, jadi karena memang pembahasan masalah COVID ini begitu luas, maka ada batasan masalah yang akan saya lakukan dalam disertasi ini, yaitu diantaranya hanya membahas tentang dampak sosial dalam keluarga, khususnya masalah ekonomi. Jadi saya tidak membahas tentang masalah kesehatannya, kemudian cara penanganannya dan lain-lain. Nah, kemudian batasan masalah selanjutnya juga ini difokuskan pada pengadilan agama yang ada di Lampung, sebagaimana tadi contoh misalnya saya ambil beberapa pengadilan agama. Nah, untuk rumusan masalah di sini ada 3 yang akan saya rumuskan. Jadi berdasarkan latar belakang masalah tadi akan saya rumuskan menjadi 3. Yang pertama adalah bagaimana membangun keluarga yang sakinah pada masa pandemi COVID-19. Kemudian rumusan masalah kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya perceraian di pengadilan agama Lampung pada masa pandemi COVID-19. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimanakah konsep gender dalam membangun rumah tangga yang sakinah pada masa pandemi COVID-19 agar tidak terjadi tingginya tingkat perceraian di pengadilan agama Lampung. Kemudian tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana membangun keluarga sakinah di tengah pandemi, kemudian untuk mengetahui faktor tadi tingginya perceraian pada masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana konsep gender dalam membangun keluarga sakinah pada masa pandemi COVID-19 agar tidak terjadi tingginya perceraian. Kemudian kalau selanjutnya adalah kajian terdahulu. Kajian terdahulunya ada beberapa disertasi yang membahas terkait dengan keluarga sakinah. Itu ada terkait dengan masalah keluarga sakinah, juga disertasi tentang perceraian. Di antaranya ada disertasi Asniar Humas. Ini disertasi di UGM dengan judul Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan. Jadi disertasi dia menjelaskan tentang semakin tinggi pendidikan istri, ternyata intensi cerai semakin rendah. Kemudian ada disertasi Pak Gandhi Lior Bainda di UIN Raden Intan Lampung yang judulnya Pergeseran Paradigma Perceraian pada Masyarakat Adat Lampung. Kemudian ada Edi Gunawan menulis disertasi di UIN Alauddin Makassar dengan judul Pembaruan Hukum Keluarga Islam. Kemudian di situ juga membahas tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kemudian ada Nasir Al-Umar menulis buku Keluarga Modern Tapi Sakinah. Nah, buku ini
mengarah pada pembahasan pendidikan akhlak bagi anak dan keluarga. Kemudian ada Muhammad Talib menulis buku Manajemen Keluarga Sakinah. Itu diantaranya kajian terdahulu. Selanjutnya kerangka teori. Jadi kerangka teori itu adalah sebuah pisau analisa yang akan peneliti gunakan sebagai alat untuk menganalisa data lapangan. Adapun teori yang digunakan adalah teori Maqasid Syariah, itu yang pertama sebagai grand teorinya, yang peneliti gunakan untuk menganalisa tujuan dari terbangunnya rumah tangga yang sakinah demi tercapainya dua kepentingan, yaitu kepentingan duniawi dan ukhrawi sesuai dengan hukum syara. Kemudian teori selanjutnya adalah teori gender sebagai middle teori yang peneliti gunakan untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan kemitraan dalam rumah tangga. Kemudian mubadalah sebagai aplikatif teori yang peneliti gunakan untuk menanamkan nilai-nilai kasih sayang dalam membangun sebuah rumah tangga, baik tercapainya hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik, hubungan antara suami istri, kemudian antara orang tua kepada anak, maupun terkait nafkah dalam rumah tangga. Selain itu juga untuk bagaimana dapat membangun bi'ah baru dalam pandemi COVID-19. Kemudian metode penelitiannya, jadi jenis penelitian ini adalah field research. Kemudian sifat penelitian ini bersifat kualitatif dan polanya deskriptif. Kemudian sistematika penulisan, jadi dalam disertasi ini sistematika penulisannya adalah bab pertama adalah pendahuluan. Di situ meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan terdahulu, kemudian metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. Kemudian bab kedua menjelaskan tentang landasan teori. Jadi pembahasan ini meliputi gambaran umum mengenai keluarga sakinah yang disusun dari berbagai sumber terkait dengan pemahaman melalui mengenai keluarga secara universal, mulai dari pengertian keluarga sakinah, kemudian tujuan dan hak kewajiban, dan problematika keluarga. Bab ketiga dalam disertasi ini nanti penelitian ini berisi metode penelitian. Kemudian bab keempat ini membahas tentang biografi Provinsi Lampung, kemudian profil Pengadilan Agama Lampung, kemudian pandemi COVID-19 dan dampaknya, serta perceraian di Pengadilan Agama Lampung. Kemudian pada bab 5 ini akan berisi analisis pembahasan, ya, ini berisi ulasan mengenai tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Lampung akibat COVID-19. Bab ke-6 akan berisi penutup, berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian. Nah, mudah-mudahan proposal disertasi ini akan bisa saya rampungkan dengan waktu yang tepat, begitu kemudian hasilnya menjadi maksimal dan layak untuk diujikan nantinya, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat.